Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Manasa dan juga pimpinan kementerian lembaga yang hadir dalam kesempatan ini dari BRIN, Kominfo, dan juga UNESCO, serta narasumber dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama mohon maaf saya tidak dapat hadir langsung karena siang ini kebetulan ada rapat kerja dengan DPR yang harus dihadiri langsung. Dan tetapi tentu ini tidak mengurangi apresiasi saya terhadap kegiatan yang dilakukan khususnya mengenai digitalisasi dan konservasi naskah kuno. Seperti kita tahu, naskah kuno ini berisi banyak sekali catatan penting mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat kita di masa lalu, mulai dari cerita para raja dengan sistem pemerintahannya, dan nilai-nilai yang juga membentuk tatanan sosial di masa lalu, sampai hal-hal yang lebih praktis sifatnya terkait kehidupan sehari-hari, termasuk pengobatan dan lain-lain. Dan jika semua pengetahuan ini dikumpulkan dan didata dengan baik, maka kita memang akan berhadapan dengan kompendium pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan saya kira di masa seperti ini, kompendium pengetahuan yang berbasis pada tradisi masa lalu, khususnya naskah kuno, tentu menjadi sumbangan yang sangat berharga. Karena seperti yang kita ketahui, pengetahuan modern, sains modern, dan teknologi ternyata memiliki keterbatasan juga, ya tidak mampu menjawab banyak sekali hal yang kita hadapi, ya mulai dari pandemi, konflik berkepanjangan dan seterusnya. Dan kita bisa berharap dengan mempelajari naskah-naskah kuno, kearifan lokal yang sudah melalui ujian waktu ini, kita mendapat pencerahan ya mengenai berbagai aspek kehidupan yang mungkin terabaikan di dalam sistem pengetahuan modern. Nah, memang kita punya masalah ya karena jumlah dari naskah Nusantara ini sampai sekarang besar kemungkinan tidak diketahui ya secara persis gitu ya. Tapi kalau melihat katalog yang ada dari berbagai lembaga seperti Perpustakaan Nasional, British Library, KITLV, dan sebagainya, saya kira cukup aman bagi kita untuk mengatakan jumlah dari naskah Nusantara ini mencapai puluhan, jika bukan ratusan ribu. Dan ini tentu belum termasuk naskah-naskah yang tersimpan dalam koleksi perorangan dan keluarga yang jumlahnya juga cukup banyak, ya, termasuk di Bali dan Lombok. Nah, saya sangat berharap ya di dalam pertemuan kita ini kita bisa mendiskusikan ya langkah-langkah strategis yang bisa secara efektif melindungi kekayaan budaya kita ini. Kebetulan hari Minggu saya berencana ke Amsterdam untuk membahas proses repatriasi, yakni pengembalian benda bersejarah yang tersimpan di Belanda. Saat ini memang fokusnya masih pada koleksi museum, dan termasuk koleksi yang berasal dari Lombok, ya. Tetapi ke depan juga kita mulai melihat kemungkinan untuk merepatriasi naskah-naskah ya yang tersimpan di banyak sekali tempat yang dulu juga diperoleh dengan cara-cara yang tidak legal ya. Dan tentu kami sangat berharap masukan ya dari seminar ini untuk mengidentifikasi naskah-naskah yang memang memiliki arti penting yang sangat penting sehingga memang harus direpatriasi. Nah, saya sendiri minggu lalu ya melihat langsung ya sebuah naskah yang dikembalikan ya walaupun dalam bentuk salinan ke Banda ya, kebetulan saya di Banda dan melihat penyerahan salinan naskah hikayat Banda yang ditulis oleh seorang namanya Nerabati pada tahun 1922. Dan sumber ini luar biasa penting karena selama ini kita di dalam menulis sejarah Banda atau berbagai aspek dari kebudayaan Banda itu mengandalkan sumber-sumber Belanda dan Eropa. Nah, dengan adanya hikayat ini, kita mulai bisa mendengarkan lebih baik suara dan perspektif orang Banda sendiri mengenai sejarahnya. Dan ini saya kira luar biasa penting ya, karena membaca sejarah dan juga kehidupan kita sekarang dari perspektif kita sendiri adalah bentuk ketahanan budaya yang amat penting. Ya, dengan begitu kita bisa sungguh-sungguh meningkatkan daya cerna kebudayaan kita, menerima apa yang datang dari luar, mengolahnya di dalam dan menghasilkan sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat kita. Jadi bagi saya repatriasi benda bersejarah termasuk naskah kuno ini bukan sekedar memindahkan
benda dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dari Eropa ke Indonesia, tetapi harus selalu diiringi dengan proses produksi pengetahuan, ya, pembentukan pengetahuan, baik itu mengenai sejarah, kebudayaan, berbagai aspek masyarakat kita dari perspektif kita sendiri. Ya, hanya dengan begitu repatriasi akan memiliki makna. Kalau tidak, ya ini hanya urusan memindah tempat penyimpanan, gitu ya. Sementara yang kita harapkan dia berkontribusi langsung terhadap produksi dan juga pembentukan pengetahuan. Ya, tentu ini bukan tugas yang mudah, banyak sekali yang harus dikerjakan, dan saya kira pertemuan kita ini memang diselenggarakan ya sebagai wadah diskusi di antara berbagai pihak. Dan saya lihat banyak pemangku kepentingan baik dari pemerintah, swasta maupun komunitas yang juga hadir dalam kesempatan ini. Harapannya tentu kita bisa mempererat kerjasama di masa mendatang, membentuk ekosistem yang baik sehingga kita masing-masing tahu tugas dan peran, dan tentu juga berharap kita bisa meneguhkan komitmen untuk mengerjakan semua tugas itu dengan sungguh-sungguh, ya, karena hanya dengan begitu kita bisa berkontribusi terhadap upaya pemajuan kebudayaan Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf tidak dapat hadir langsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.